Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat layout peta. Mari kita buka data peta yang kemarin yang sudah kita buat. Baik, tapi di sini masih ada layer yang sudah tidak terpakai lagi oleh kita, yaitu layer Union Vasquez dan Union Jalan. Nah, maka kita hapus terlebih dahulu, kita remove. Di sini base mapnya masih menggunakan Google Root. Nah, sekarang kita ganti dengan SHP Kabupaten Bogor. Kita cari file SHP-nya, kemudian di drag file SHP-nya dan masukkan ke dalam layer. Nah, di sini warnanya masih hijau, maka kita ubah warnanya kanan, properti, simbologi, kemudian ubah warnanya menjadi transparan atau bisa diubah menjadi warna putih. Oke, kemudian kita atur agar tetap terlihat jangkauan fasilitas kesehatan Kecamatan Cilengsinya. Jika sudah seperti ini, maka yang Google Root-nya kita unchecklist. Jika sudah sesuai semuanya, maka kita akan melakukan layout. Maka kita arahkan kursornya ke project, klik, kemudian arahkan pada create print layout. Nah, di sini maka judulnya kita tulis latihan 1, kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul jendela layoutnya. Yang pertama yang kita lakukan yaitu membuat garis dulu. Di sini kita bisa mengatur ketebalan garisnya dengan klik kanan, item properties, simple fill. Ya, jika sudah, maka kita buat kotak lagi untuk petanya. Oke, kira-kira segini lebarnya. Kemudian kita buat lagi ini untuk keterangan pada peta, seperti judul peta, orientasi, skala, nama, sumber, insert, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga kita bisa mengatur ketebalan garisnya. Klik kanan pada layer, kemudian item properties, simple fill, dan di situ bisa kita ubah warna dan ketebalan garisnya. Baik, jika sudah, maka kita klik add map, kemudian pada ujung garis kita klik dan kita geser sampai ujung yang berlawanan. Maka muncullah peta yang sudah kita buat. Kemudian kita klik item properties pada map 1, kemudian kita atur skalanya. Nah, jika sudah, maka kita scroll ke bawah. Proyeksinya kita ubah menjadi UTM atau WGS 84 atau UTM 48. Kemudian kita sesuaikan lagi skalanya. Oke, agar semua peta yang kita buat terlihat di layoutnya, tidak ada yang terpotong. Kemudian kita scroll lagi, kita klik grid, kemudian klik tanda plus, kemudian kita klik grid 1. Di sini kita bisa mengatur garis hayalnya. Oke. Di sini kita bisa sesuaikan, jangan terlalu rapat ataupun jangan terlalu renggang. Di sini juga kita bisa ubah bentuknya, bisa garis ataupun titik seperti ini ataupun hanya di pinggirnya saja. Tapi saya pilih garis yang di sini. Jika sudah dirasa sesuai, maka bisa kita ubah warnanya, cari warna yang sesuai. Di sini saya memilih warna yang agak samar tapi tetap terlihat. Kemudian di scroll lagi ke bawah. Kemudian kita juga bisa memilih frame-nya, garis biasa atau zebra atau yang lainnya. Bisa dipilih saja, disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Kemudian warnanya juga bisa diubah. Oke, saya pilih warna hitam saja. Dan ketebalannya bisa diubah juga, bisa disesuaikan.
kemudian kita klik draw koordinatnya agar muncul koordinatnya. Sebelumnya formatnya kita ubah menjadi degrees, minute, second, with. Nah, tapi di sini kanan kirinya masih di luar garis ya, maka kita sesuaikan. Kemudian yang sisi kirinya ubah menjadi vertical ascending, begitu juga yang sebelah kanan kita ubah menjadi vertical ascending, maka koordinatnya sudah tidak di luar garis lagi. Kemudian kita scroll, fontnya bisa disesuaikan, klik saja yang tulisan font, kemudian di sini bisa disesuaikan font hurufnya, kemudian size-nya mau bold atau reguler. Di sini saya memilih reguler saja. Karena pada layout petanya kurang terlihat garis batas administrasi antar desanya, maka kita atur dulu di peta yang awal, atur pada administrasi desa Cilengsi, kemudian klik kanan, kemudian properti, simbologi, klik simple fill, stroke color-nya kita sesuaikan, kemudian stroke width-nya kita perbesar agar garisnya lebih terlihat. Nah, baik. Kemudian untuk penamaannya juga kita perbesar, label size-nya kita besarkan, oke, agar lebih terlihat lagi, lebih jelas. Kemudian kita refresh di jendela layout-nya. Nah, maka tampilannya seperti ini. Kemudian di sini kita bisa sesuaikan juga untuk rectangle-nya atau garis pada petanya. Nah, kita sesuaikan garis yang di sebelah petanya untuk menyamakan tebalannya dengan garis yang di sebelahnya. Baik, selanjutnya kita membuat judul petanya dengan mengklik add text-nya. Kemudian kita klik item properties pada layernya untuk bisa mengubah teksnya. Kemudian kita tuliskan peta jangkauan fasilitas kesehatan di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Kemudian kita bisa mengubah fontnya dengan klik 2 kali font. Kemudian kita bisa sesuaikan font hurufnya, size-nya, kemudian bold atau tidaknya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman semua. Kemudian di sini kita bisa mengatur posisi teksnya menjadi di tengah, maka kita sesuaikan lagi. Nah, ini sudah sesuai, maka kita add polylines untuk membuat garis di bawahnya. Kita tarik garis dari ujung garis kiri hingga garis kanan. Nah, kemudian disesuaikan. Jika melebihi garis, kita bisa geser sedikit agar garisnya pas, tidak keluar garis. Nah, kemudian kita bisa menyesuaikan ketebalannya. Ya, jika sudah sesuai, maka kita akan membuat orientasi dengan mengklik icon yang seperti gambar arah mata angin. Kemudian kita klik dan kita buat di bawah judul peta. Nah, jika ingin disesuaikan atau dirubah bentuknya, kita bisa pilih di SVG image. Nah, di sini banyak icon-iconnya, kita bisa tinggal pilih mau yang seperti apa. Saya pilih yang ini. Kemudian kita klik item properties-nya untuk menyesuaikan warnanya. Nah, sudah terlihat. Maka kita sesuaikan posisinya agar di tengah-tengah. Nah, besar kecilnya pun kita bisa sesuaikan. Ya, jika sudah, kita akan menambahkan scroll bar, add scroll bar, kemudian kita buat di bawah orientasi, kemudian kita bisa klik kanan item properties pada
scale bar-nya. Di sini bisa kita sesuaikan, kemudian segmennya juga kita bisa sesuaikan. Oke, jika scale bar-nya sudah sesuai, maka kita akan membuat skalanya ya, skala tertulis. Kita klik add text-nya. Nah, kalau misalkan lupa, kita boleh cek di map saat kita klik properties. Nah, di situ ada skala. Jika sudah, maka kita akan membuat garis lagi. Kita bisa copy paste dari garis yang atas. Nah, maka kita sesuaikan posisinya, kita letakkan di bawah scale bar. Jika sudah sesuai, maka kita akan membuat legenda. Kita klik add legend, kemudian kita tarik. Nah, maka akan muncul legenda-legendanya. Kemudian untuk menyesuaikannya, kita klik kanan pada layer legenda, kemudian item properties. Judulnya kita klik, kita tuliskan saja legenda dengan caps lock, kemudian kita scroll ke bawah lagi. Nah, kita uncheck list agar kita bisa mengeditnya. Kemudian untuk mengubah namanya, kita klik 2 kali, maka kita bisa mengubah namanya. Kita ubah menjadi fasilitas kesehatan. Jika sudah, kita sesuaikan yang lainnya juga. Ya, kita bisa juga menghapus legenda yang tidak diperlukan seperti Google Root. Kita hapus saja. Oke. Nah, jadilah seperti ini legendanya. Nah, fontnya juga kita bisa sesuaikan, bold, kemudian size-nya juga bisa diperkecil. Kolomnya juga kita bisa sesuaikan. Tadi kan kolom 1, kita bisa ubah menjadi 2 kolom. Kemudian checklist dua-duanya, atau kita bisa checklist 1 saja, disesuaikan saja tampilannya dengan yang ada di layar teman-teman. Jika belum sesuai, maka bisa disesuaikan lagi. Kalau sudah, close saja item propertiesnya. Kemudian kita buat garis lagi di bawah legenda, atau bisa kita sesuaikan dulu, entah yang atasnya bisa kita perkecil lagi agar muat, karena di bawahnya kita masih akan membuat insert dan nama beserta sumber petanya. Kemudian kita kopikan lagi garisnya, sisa space yang di bawah kita bagi 2 untuk insert dan juga keterangan nama serta sumber. Untuk membuat insert, maka kita akan melock terlebih dahulu map satunya, kemudian kita klik kanan, item properties, kemudian kita lock, dua-duanya kita checklist, kemudian kita beralih ke peta yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan menambahkan SHP Pulau Jawa. Kita cari filenya, kemudian kita masukkan SHP Pulau Jawa. Kita drag saja, kemudian masukkan pada layer. Nah, kemudian disesuaikan layernya, kita geser Pulau Jawanya menjadi yang paling bawah. Kemudian untuk layer proyeksi vaskes, proyeksi jalan, pemukiman Kecamatan Cilengsi, dan juga jangkauan 2, itu kita uncheck list terlebih dahulu. Maka yang disisa hanya Pulau Jawa. Kemudian pada layer Pulau Jawa kita rubah dulu warnanya dan kita sesuaikan warnanya. Kita klik 2 kali, kemudian warnanya kita rubah menjadi hijau. Boleh warna lain,
disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Oke, jika sudah terlihat ya Pulau Jawanya. Kemudian kita checklist lagi pada SHP Desa Kabupaten Bogor dan Administrasi Kecamatan Cilengsi. Nah, pada administrasi Desa Kecamatan Cilengsi masih ada labelnya, maka kita hilangkan terlebih dahulu labelnya dengan klik kanan. Kemudian properti. Sebelumnya kita ke simple fill terlebih dahulu. Colornya kita ubah menjadi kuning. Nah, agar terlihat perbedaan per kabupatennya. Nah, yang bagian Kabupaten Bogor kita ubah juga warnanya. Stroke colornya kita hilangkan dan kita ubah menjadi transparan. Kemudian label pada administrasi Desa Cilengsi kita hilangkan dengan klik 2 kali, kemudian label, dan kita rubah menjadi no label. Maka labelnya hilang. Kemudian jika sudah, kita add map, buat mapnya di kotak bawahnya legenda. Nah, kemudian sudah terlihat ya map 2. Nah, karena map satunya ini kita lock, maka tidak akan berubah. Tapi jika kita lupa melock, maka akan berubah juga. Untuk map 2-nya, maka kita sesuaikan terlebih dahulu. Untuk lebih terlihat lagi pada Kabupaten Bogor, warnanya kita rubah menjadi warna merah. Oke, maka di map 2 akan berubah juga. Kita sesuaikan skalanya terlebih dahulu. Nah, posisinya juga kita sesuaikan. Proyeksinya juga kita ubah menjadi WGS 84 atau UTM 48. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian kita checklist bagian frame. Kemudian kita klik grid-nya, membuat garis X dan Y-nya. Lagi di sini kita sesuaikan. Jangan terlalu rapat dan jangan terlalu renggang. Kemudian base mapnya saya mau ubah warnanya, tidak putih, saya ubah menjadi warna biru muda. Oke, maka sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat sumber peta, nama, dan juga instansi kita dengan klik image. Kemudian kita drag di sini. Nah, di sini masih kosong, belum ada logonya. Maka bisa kita klik kanan pada layer image, klik yang raster image, kemudian kita browse, kita pilih di folder kita ya, kemudian kita sesuaikan besar kecil logonya. Teman-teman bisa menggunakan logo sekolah teman-teman jika logonya sudah sesuai. Selanjutnya kita akan menambahkan teks. Kita klik add teks, kita drag di samping logo, kemudian kita klik, kita tuliskan sumber petanya Indonesia Geospatial Portal, kemudian bawahnya dibuat oleh nama kita yang membuat. Kita sesuaikan dulu. Nah, jika dirasa sudah sesuai, maka kita akan menambahkan satu lagi terakhir ya,
nama dari instansi kita. Kita add teks lagi, kemudian tuliskan nama instansi atau sekolah teman-teman. Oh ya, sebelumnya jangan lupa kita membuat kotak kecil untuk insertnya agar yang membaca peta tahu lokasi Kecamatan Cilengsi itu adanya di mana. Maka kita akan membuat kotak kecil untuk menandakan lokasi Kecamatan Cilengsi. Oke, jika rangkaian membuat peta ini sudah teman-teman lakukan dengan berurutan seperti yang dicontoh ini, maka selanjutnya kita akan mengekspor hasil dari layout peta kita. Maka seperti itulah rangkaian tahapan dalam melayout peta. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.